What if there was a fish that could survive without water for a long time? Sound impossible, right? Even more surprising, this fish can sleep underground during extreme environmental conditions. How is that possible? This unique fish is known as a lungfish, an organism with extraordinary survival adaptation. This ability is called estivation, a state where this fish slows down its metabolism to survive during dry periods. So, how does lungfish actually survive in such extreme conditions? Let's find out from our interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Finsight, Fish Insight and Scientific Highlight. Jadi, di kesempatan kali ini, kami ingin melakukan wawancara singkat mengenai salah satu topik yang menurut kami cukup unik di bidang perikanan, yaitu tentang lungfish, ikan yang dikenal bisa bertahan hidup walaupun kondisi lingkungannya ekstrim. Namun, di sini kami tidak sendiri nih, kami akan mewawancarai salah satu dosen yang hebat yang dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yaitu Pak Bayu. Oke, mungkin Pak Bayu boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya di Teknologi Hasil Perikanan. Lungfish itu adalah jenis ikan yang ada di Afrika biasanya. Dan itu biasanya dia punya sistem adaptasi khusus. Karena di Afrika kita tahu sendiri bahwa antara musim hujan dan musim kemarau itu lebih panjang musim kemaraunya, sehingga ketika ada ada air, maka ikan normalnya akan bisa hidup. Tetapi ketika musim kemarau di sana bisa sampai 1-2 tahun, sehingga mereka mempunyai adaptasi khusus. Salah satunya adalah dia bisa bernafas langsung ke udara. Karena itulah kita namakan dia lungfish. Jadi lungfish ketika ada air dia kan hidup seperti biasa normal, tetapi ketika kondisinya berubah ekstrim dari rainy season menuju drought season itu musim kemarau, maka yang pertama dilakukan adalah ketika dia sudah mulai ada genangan air yang sedikit, dia akan mencari substrat itu yang berlumpur, lalu dia akan masuk ke dalam substrat itu, masuk mirip-mirip blood lah lungfish itu. Lalu setelah itu dia akan membuat kayak sebuah kayak liang gitu, dan itu liangnya diperkuat sama mukusnya. Mukus itu adalah lendir, dia memproduksi lendir campuran lendir sama lumpur. Ketika musim kering datang, maka di dalam liang tadi itu akan lembab. Yang luar itu sudah kering banget, ya kan, sampai kalau Anda lihat di video itu kan biasanya permukaan sungai itu sampai pecah-pecah itu keringnya. Nah, dia ada di kedalaman sekitar antara setengah sampai 1 meter, di 50 cm sampai 100 cm. Nah, di situ dia aman sampai musim hujan selanjutnya. Ketika itu sudah terendam, ada air masuk ke dalamnya, maka dia akan keluar, dia akan mulai hidup normal seperti ikan biasanya. Pada kondisi-kondisi itu, maka lungfish akan masuk kondisi namanya mirip-mirip estivasi, itu gampangnya adalah dormant. Dormant itu dia kayak semacam tidur gitu, tidur panjang. Kalau kita tahu beruang itu ketika masuk musim dingin dia akan tidur. Nah, itu lungfish juga akan melakukan hal yang sama, sehingga salah satunya adalah untuk menurunkan tingkat metabolisme. Jadi dia tidak makan dan lain-lain, cuma tidur, itu aja. Itu adalah kondisi-kondisinya. Jadi secara metabolik dia turun, terus secara pernafasan dia juga turun drastis di situ. Jadi dia semi-semi tidur lah gampangannya. Nah, ini dari yang pernah saya baca di beberapa buku dan jurnal, itu lungfish itu bisa kalau kondisi kering sekitar 3-4 tahun bisa. 3-4 tahun bisa. Cuma yang paling membuat dia antara hidup dan tidak itu adalah kondisi liang yang sudah jadi itu tadi. Apakah di dalamnya masih lembab atau tidak? Kalau itu sudah kering, maka dia tidak bisa hidup karena dia harus membutuhkan kelembaban tadi.
Jadi arborescent organnya masih bisa digunakan. Mirip-mirip kayak kepiting. Cara kepiting itu kan cuma diikat aja, yang penting dia lembab insangnya. Jadi dia masih bisa bernafas. Modelnya mirip-mirip seperti itu. Terkait dengan keseimbangan di ekosistem perairan. Jadi karena ini bukan di Indonesia, maka langfish kan adanya di Afrika, rata-rata di situ. Nah, kalau untuk Afrika sendiri, mereka harus menjaga lingkungannya. Salah satunya adalah plasma nutpah itu. Jadi plasma nutpah itu spesies unik di situ. Jadi yang di situ harus ada karena itu masuk ke dalam rantai makanan. Jadi kalau misalnya salah satu terputus, yang lainnya akan terputus juga. Apalagi kalau itu langsung dia konsumen pertama. Kalau konsumen pertama itu sudah hilang, maka konsumen kedua, tiga, dan seterusnya hilang. Kalau nggak ada alternatif makanannya. Kan biasanya rantai makanan itu kan kita gambarkan kayak piramida gini kan, yang paling atas itu konsumen puncak kan, predator puncak. Tapi yang di bawah ini yang pemakan ini dan itu. Kalau misalnya itu hilang, terus nggak ada alternatif makanannya, maka yang di atasnya hilang semua. Baik Pak, mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang sudah Bapak berikan kepada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan para teman-teman yang udah nonton nih. Oke, mohon maaf juga kalau misalnya selama wawancara ada kata kurang yang berkenan. Oke, baik. Itu aja yang bisa kami sampaikan di sesi wawancara kali ini. Kami dari Finsight, Fish Insight, and Scientific Highlight izin pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.